Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab, masih dengan tema Al-Kitabah. Kali ini kita belajar di cara atau langkah yang kedua, yaitu kanan oke, kiri no. Huruf-hurufnya adalah alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Keenam huruf ini adalah huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung dari kanan atau dari huruf yang ada sebelumnya dan tidak bisa disambung dengan huruf yang ada sesudahnya. Perhatikan contohnya. Nah, huruf-huruf ini adalah alif, waw, alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Cara penulisannya seperti ini. Kita contohkan saja, ambil kata khoroja. Nah, ingat huruf kho dan huruf kho kita ambil kepalanya saja. Ini sudah kita pelajari di langkah yang pertama ya. Kho kita ambil kepalanya saja. Kemudian dia bisa disambung dengan ro karena berada di sebelum huruf ro. Dan ro tidak bisa disambung dengan huruf jim karena ada di setelahnya. Kemudian contoh kedua, qawama. Ko kita ambil kepalanya saja, lalu kita sambung dengan huruf waw dan mim. Waw bisa disambung dengan huruf ko karena ko ada di sebelumnya, dan mim tidak bisa disambung karena mim ada terletak di setelah. Berikutnya contoh dari huruf alif. Kita ambil kalimat amanah. Nah, ini amanah ditulis seperti ini ya. Jadi ketika ada huruf alif di depan, maka dia berdiri sendiri ya, tidak bisa digabung. Jadi tulisnya yang bisa disambung hanya huruf mim dan nun, amanah. Contohnya yang berikutnya, qadara. Kita ambil huruf dal dan ro, sama-sama huruf yang hanya bisa disambung dari depan, dan ini berdampingan. Berarti yang bisa disambung adalah qoda, da tidak bisa disambung dengan ro, ro juga tidak bisa disambung dengan huruf da karena memang posisinya ada di sebelumnya. Seperti ini ya anak-anak, mudah. Silahkan kalian latihan di halaman latihan. Yang berikutnya, langkah ketiga, ini adalah pindah titik ganti nama. Dan ini adalah huruf-huruf yang paling mudah untuk disambung. Insya Allah semua bisa. Hanya huruf ya saja yang sedikit berbeda. Kita perhatikan cara penulisannya. Ini hanya seperti ini, huruf-huruf seperti biasa. Dan dia ketika titiknya berpindah tempat dan jumlahnya berubah, maka dia dibacanya pun berbeda. Ba, titik 1 di bawah, ta, titik 2 di atas, sa, titik 3 di atas, nun, dengan rumah yang lebih kecil dengan titik 1 di atas, dan ya, titik 2 di bawah. Lihat, perhatikan huruf ba, ta, dan sa sama cara penulisannya. Kemudian nun juga masih sama, hanya saja dia lebih kecil bentuknya. Ya, ukurannya lebih kecil. Nah, cara menyambungnya sama saja seperti itu. Yang terakhir, yang berbeda adalah huruf ya. Ia memiliki kepala seperti bebek ya. Nah, kalau ditulis sambung, maka kepalanya harus dihilangkan kecuali pada huruf atau bagian akhir. Nah, maka dikembalikan lagi kepalanya jika dia ditulis di bagian terakhir, ya. Silakan latihan ya. Kemudian, cara keempat adalah beda tempat, beda bentuk. Nah, kita akan belajar huruf H. Kalau dia berada di tempat yang berbeda, di depan, di tengah, atau di akhir, maka dia akan berubah bentuknya, tetapi masih sama hurufnya, yaitu H.
Nah, perhatikan ya, di buku kalian ada jika ditulis di depan, ditulis di tengah, dan ditulis di belakang, itu akan berubah-ubah bentuknya. Perhatikan contohnya. Nah, ini adalah huruf H. Nah, cara penulisannya sangat mudah. Ketika dia ada di depan, dia masih sama seperti aslinya, ya. Kita ambil kalimat hamasa. Perhatikan, ha disambung dengan mim, kemudian disambung dengan sa. Nah, contoh kedua ketika posisinya di belakang, fakihah. Perhatikan, fa diambil kepalanya saja, ko diambil kepalanya saja, dan ha ditulis bulat seperti angka 5 dalam bahasa Arab. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Sahaja. Kalimat selanjutnya untuk contoh, haknya berada di posisi tengah, maka dia juga penulisannya atau bentuknya akan menjadi berbeda. Saat kita ambil kepalanya, ha masih sama seperti aslinya, hanya ekornya pendek dan dia disambung dengan huruf setelahnya. Seperti ini. Ingat ya, huruf jim ditulis seperti aslinya karena dia ditulis di paling akhir. Yang terakhir contohnya yadahu. Nah, ada huruf H di belakang, kemudian ada huruf dal sebelumnya. Dan dal ini tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di setelahnya, maka penulisannya menjadi seperti ini. Ini namanya H yang sendiri. Yadahu. Nah, anak-anak, mudah bukan? Silakan kalian juga latihan di halaman yang sudah tersedia pada buku bahasa Arab kalian. Selanjutnya, kita akan masuk pada langkah ke-6. Ini huruf K, dia akan seperti huruf S jika disambung. Di depan, di tengah sama saja, kecuali jika dia berada di posisi terakhir, maka akan sama bentuknya seperti aslinya. Perhatikan di buku kalian, huruf K yang ada di depan, huruf K yang ada di tengah, dan di belakang. Perhatikan contoh yang saya berikan. Ini huruf K. Ketika dia disambung, maka K di depan akan kita tulis seperti huruf S, di tengah seperti huruf S, dan di akhir akan sama mirip dengan huruf aslinya. Seperti itu. Mudah ya? Nah, kemudian kita berikan contohnya, kita tulis kataba. K dia di depan disambung seperti huruf S, ta dan ba yang tadi langkah sebelumnya sudah pelajari, tinggal disambung saja. Mudah ya? Yuk kita lihat yang penulisannya di tengah. Sakata. Ka, ta. Nah, di tengah huruf sin ambil kepalanya saja. Disambung dengan huruf K, bentuknya seperti huruf S, dan ta. Nah, seperti ini. Lalu di akhir, contoh yang di akhir, hajakal, ha, ja, ka. Nah, H dan jim ingat ya, diambil kepalanya saja. Seperti ini, sambung. Dan huruf K ditulis mirip seperti aslinya. Mudah ya? Itu kalau di akhir. Kemudian jika huruf K itu ditulis sendiri, maka seperti ini. Ingat, ini kita ada ketemu huruf ro yang hanya bisa disambung dari depan dan tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Maka jadilah huruf K ini dia ditulis sendiri. Nah, mudah ya salih-salihah. Silakan berlatih di buku kalian. Berlatih dengan sungguh-sungguh dan semangat. Jangan takut salah, karena kesalahan insya Allah akan bisa diperbaiki. Selamat mencoba.
Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Selamat berjumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.